Dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan firman Tuhan bersama hamba Tuhan, Pendeta Ivan Kurniawan STH yang akan membagi benih kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Oke, selamat pagi pemirsa sekalian dimanapun berada. Kembali bersama kami, Pendeta Ivan Kurniawan. Kita akan memulainya dengan dalam acara Mutiara Pagi, dan sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Mari kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami bersyukur kalau boleh dibangunkan, kalau boleh melihat matahari, kalau boleh melihat fajar yang kembali merekah. Itu semua karena anugerah-Mu. Karena kami tidak mampu memiliki dan juga melakukan segala hal yang boleh kami lakukan, Tuhan. Karena siapakah yang bisa menambahkan usia? Siapakah yang bisa menambahkan waktu dan kesempatan? Hanya Engkau lah, satu-satunya yang punya kuasa. Oleh karena Tuhan, biarkan Tuhan kasih anugerah-Mu yang Engkau limpahkan akan memimpin kami menuju pada kebenaran yang lebih lagi, yang menjadi pesan, yang menjadi perantara yang akan membawa kami kepada jalan yang lebih lagi, Tuhan, menuju pada janji-janji-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pemirsa sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan yang hari ini ada dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Bicara tentang manusia jatuh dalam dosa, dan saya akan ambil dalam ayat yang ke-22 dan 23. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup dan untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, hari ini kita bicara tentang bagaimanakah kehidupan ini berjalan. Saudara, seringkali kita mendapati ada banyak hal-hal yang membawa kita keluar, saudara, dari apa yang seharusnya kita bisa ada di dalamnya. Demikian kita terusir keluar. Demikian kita dibawa ke tempat yang sebenarnya bukan milik kita, yang bukan untuk engkau dan saya, saudara. Tapi itu kan sekarang ini menjadi suatu banyak hal yang dialami. Makanya kenapa hari-hari ini banyak orang mengeluh. Banyak orang merasa hidup ini tidak adil. Banyak orang merasa hidup ini sepertinya berjalan tidak seperti yang mereka bilang tahu. Tiba-tiba semuanya out of the box, keluar. Semuanya situasinya tidak terkendali. Masalahnya apa yang terjadi? Maksudnya kenapa? Ini seperti Adam, bukan? Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pada awal penciptaan bahwa Adam akan mengusahakan tanah di mana tempat dia diambil. Harusnya dia mengusahakan tempat di mana Tuhan meletakkan dia. Karena kalau kita lihat pasal-pasal kedua, kan dikatakan bahwa dia ditempatkan di Taman Eden. Jadi dia tidak memilih, dia ditempatkan. Artinya Tuhan telah membuat rencana. Tapi tadi kita baca, bukan, dia harus keluar. Nah, inilah kami katakan hal-hal yang kita temukan bukan setiap hari-hari ini, di mana orang harus keluar. Sudah kan seharusnya tidak demikian. Kalau dikatakan itulah rencana Tuhan, bisa ya, bisa tidak, itu bukan. Akan banyak perdebatan yang bisa kita lakukan, kalau semuanya mau mungkin istilahnya bersharing atau berdiskusi, jatuhnya akan ramai. Nah, dalam untuk kasus Adam ini, kita akan melihat ada 3 hal yang bisa kita dapatkan sebagai pesan dari Tuhan untuk kita juga mampu menggunakannya sebagai sarana untuk berpikir, sarana untuk melihat kehidupan ini, sehingga kita tidak harus keluar. Nah, hal apa yang pertama dari semuanya itu? Yang pertama yang Tuhan ingin katakan bahwa seringkali manusia itu tidak mengerti akan Tuhan. Poin pertama yang seringkali terjadi, kenapa kita akan ke sana kemari seperti melalang buana tanpa arah. Yang pertama, karena kita tidak mengenal Tuhan. Makanya hal ini yang juga dikatakan oleh Paulus
Dalam Filipi 3 ayat 10 salah satunya mengatakan yang ku kehendakilah mengenal Tuhan. Saudara, suatu poin yang sepertinya orang bilang tidak kenal bagaimana kan. Hari-hari nyembah Tuhan, hari-hari datang pada Tuhan, masa dikatakan tidak kenal? Saudara, suatu kata-kata yang mungkin sedikit menggelitik, bukan? Mungkin juga memerlukan pemahaman lebih dalam, saudara. Karena kalau kita katakan tidak kenal Tuhan, nah kita Kristen, orang bilang kita menyembah Tuhan, ke gereja tiap minggu, masa tidak kenal akan Tuhan? Tentunya ini kan jadi satu perdebatan juga dalam hati, bukan, minimal kalau dikatakan kita tidak kenal Tuhan. Nah, kalau melihat dari kasus Adam dan Hawa ini, apa yang jadi dasar kenapa saya mengatakan bahwa tidak kenal Tuhan? Karena mereka tidak tinggal dalam firman. Itu bukan, ini kasus Hawa bukan. Jadi mereka disuruh untuk hidup. Terserah orang bilang untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma satu kan ada larangan. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Saudara, suatu pesannya sangat jelas. Mengatakan karena kalau engkau makan buah dari pohon itu, maka kau pasti mati. Saudara, tapi apa yang terjadi pada mereka? Saudara? Ketika mendengarkan bujukan, apakah mereka tetap dalam firman? Tidak. Itu bukan. Mereka gampang goyah. Mereka beralih dari kebenaran. Mereka beralih dari suara yang Tuhan mau. Kenapa beralih? Ya karena mereka tidak mengenal Tuhan mereka. Dan ketika diputar satu kata, pasti jadi akan. Dan mereka tidak melihat itu terjadi. Melihat apa? Orang bilang itu istilahnya tuh, tanda-tanda itu akan terjadi. Mereka pun beralih dari firman itu. Nah, ini kami katakan tadi bahwa betapa terkadang kita sekali tidak mau menerima sesuatu janji dan juga kehendak Tuhan secara utuh. Kita akan mencari-cari celah, membanding-bandingkan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita ini masih meragukan firman Tuhan itu. Padahal Tuhan menginginkan kita untuk kita setia saja di situ. Terlalu banyak yang kita pikirkan. Terlalu banyak yang kita, kami katakan, lalui. Tapi celakanya itu membentuk opini sendiri dalam hidup, dalam pikiran engkau dan saya. Jika kita condong untuk keluar. Dan memang firman Tuhan itu akan membawa engkau kepada kehidupan yang orang bilang itu berproses. Tapi justru situlah engkau akan dibawa untuk hidup sesuai dengan ukuran yang benar. Tidak menjadi hidup seperti membangun cuma kebanggaan. Kenapa? Karena hidup ini kan bukan untuk kebanggaan, tapi hidup ini untuk melayani. Banyak orang tidak mengerti konsep ini. Semua orang mencari, saya harus jadi ini, biar diakui. Baik, ya baik. Tapi baik untuk ukuran engkau dan saya. Tuhan suruh tidak? Ya tidak. Tapi kan banyak orang mengejar itu. Dan ketika mengejar itu apa terjadi? Ya kita dengan secara langsung tidak langsung akan apa? Akan bentrok dengan kehendak yang Tuhan taruhkan itu. Banyak orang kan tidak peduli hal itu. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh kehendak mereka sendiri. Nah, ini yang kami katakan tidak mengenal Tuhan. Mereka lupa hidup ini tidak hanya bicara tentang pencapaian, tapi sesungguhnya tentang keseimbangan. Coba kalau Anda berpikir, Anda menerima pukulan itu bukan ada masalah begitu banyak yang Anda terima. Kalau Anda cuma pendam-pendam dalam hati, Anda dihina, Anda pendam, Anda dilecehkan, Anda pendam, Anda ditekan, Anda pendam dalam hati. Saya pastikan dalam tempo tidak lama Anda akan sakit. Entah sakit entah sakit hipertensi, entah sakit jantung. Kenapa? Karena Anda memendam. Ketika Anda memendam, pasti ada ketidakseimbangan. Ada ketidakseimbangan di dalam tubuhmu.
Saudara, lama-lama itu akan jadi semakin lebih condong, saudara, entah ke kiri atau ke kanan. Dan ketika engkau tidak bisa lagi menguasainya, saudara, engkau akan sakit. Entah engkau akan kecewa, saudara, entah engkau akan merasa sendiri, yang kemudian akan menyebabkan jasmanimu akan merosot dengan tajam, saudara. Walaupun engkau siapapun, saudara. Dan saya pastikan engkau tidak akan bahagia, saudara. Kenapa? Ada tidak keseimbangan, saudara. Makanya kami katakan, kalau kita ingin menikmati hari-hari yang baik, kita harus bicara tentang keseimbangan, saudara. Jasmani dan rohani itu harus seimbang. Nggak bisa hanya jasmani selus, rohani diabaikan, saudara. Nah, mengenal Tuhan itu akan membawa kita kepada hal itu. Nah, mengenal Tuhan akan membawa kita seimbang. Ya, Adam kan sebelum mereka berpikir atau dicobai tentang buah itu, bagaimana kehidupan mereka? Baik-baik saja, bukan? Tidak ada Adam diusir, malah Adam bekerja. Dari pagi dan petang Tuhan bersekutu dengan mereka. Dan Adam pun walaupun bekerja sepanjang hari, tidak ada kata-kata stres. Padahal yang dia usahakan itu Anda tahu, besarnya minta ampun. Ada perkiraan Taman Eden itu bukannya cuma seperti taman kota biasa, bukan. JP luas. Itu diperkirakan itu Afrika, di bawah Afrika bagian barat, itu kemudian Israel secara keseluruhan, Arab Saudi secara keseluruhan, Iran dan Irak itu setengahnya. Anda bayangkan bukan, terbentang sejauh itu Taman Eden namanya. Itu perkiraan besarnya Taman Eden itu. Kita cuma mengusahakan tanah 1 hektar saja, aduh pelala bukan rasanya. Capek sekali, capek minta ampun bukan. Ini Adam mengelola taman sebesar itu. Tapi tidak ada bukan hal-hal yang menekan dia. Kenapa? Karena tadi kami katakan, dia mengenal Tuhan, ada keseimbangan. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Kita perlu kita cari. Keseimbangan itu akan terjadi ketika engkau mau masuk dalam rencana Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau, lakukan dalam firman-Nya. Dari seluruh rangkaian proses yang Tuhan tadi kan, tentunya kan Tuhan melarang. Ternyata itu kan memberikan hal yang baik, bukan? Sebenarnya kita tidak perlu tahu banyak hal, karena hidup ini kan bukan ditentukan dari berapa banyak yang kau tahu. Bukan. Banyak orang berpikir kalau kita tahu semua kita akan pintar, kalau pintar kita akan bisa sukses. Itu kan teori kita, teori manusia, bukan. Faktanya ada berapa banyak orang pintar yang untuk menjadi pekerjaan sulit, boro-boro mau sukses, untuk membangun hidup sulit, boro-boro mau bilang kebahagiaan. Kenapa? Karena terlalu banyak tahu juga. Itu akan bisa membawa kita, kalau kita tidak bertumbuh dengan benar, akan memberikan kita rasa sombong pasti. Kedua juga akan memberikan kita rasa takut. Engkau tahu terlalu banyak hal, bisa saja itu akan, kalau engkau tidak mampu mengelolanya, dari pengetahuan itu, akan ada ketidakseimbangan, sama seperti Adam dan Hawa ini, bukan? Ada ketidakseimbangan. Itu menyebabkan mereka kemudian menjadi berubah. Makanya lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Miliki saja apa yang Tuhan berikan. Jangan menginginkan hal yang lebih. Karena yang lebih belum tentu akan memberikan engkau suatu apa yang kami katakan dampak kita bisa menikmatinya. Ini orang contoh sekarang bukan mengejar uang, mencari uang, bahkan sampai segala macam dilakukan demi untuk melihat angka yang banyak dalam tabungan. Tapi pertanyaannya, bisakah dia menikmati apa yang dilelahnya itu? Seringkali kita cuma jadi penjaga dari harta yang kita cari itu, tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena tidak ada waktu. Kita cuma mencari rasa nyaman dalam pikiran kita. Kita ada uang banyak, pasti aman hidup ini. Itu bukan. Tapi ternyata itu malah membuat engkau dan saya jadi apa? Jadi sakit-sakitan. Sama kan kayak contohnya sekarang nih, orang kerja di luar negeri sana, di Vietnam, di Kamboja,
Saudara, ada yang mengatakan kerja satu hari 14 jam. Saudara, Anda bayangkan kita kerja saja 7,5 jam satu hari rasa lelah. Ini mereka 12 jam, kadang-kadang pergi jam 8 pagi atau 9 pagi, pulang jam 11 malam. Saudara, kira-kira ini hidup mau jadi apa, saudara? Kalau setiap hari bertahun-tahun, bahkan sampai tua, begitu kerjanya. Pasti engkau tidak akan pernah merasakan sukacita. Pasti engkau tidak akan pernah merasakan bahwa hidup ini indah. Kenapa? Karena hari-harimu diisi dengan tekanan-tekanan. Saudara, namanya kan untuk mengumpulkan. Itu kan kita harus apa ya? Orang bilang tuh, melakukan hal yang lebih. Itu bukan entah kita berhemat, entah kita mungkin mengurangi waktu-waktu kesenangan kita. Kalau tadi kami katakan bukan, manusia itu tidak tahan, saudara, kalau ditekan terus. Makanya kan orang cenderung kan lebih gampang jadi lemah, entah sakit-sakitan, entah fisik tiba-tiba merosot. Kenapa? Tekanan yang mendatangi. Makanya kan Tuhan kan tidak menyuruh engkau dan saya, saudara, bekerja, tapi apa? Justru melayani. Saudara, kalau melayani engkau tidak mengumpulkan, saudara, tapi apa? Engkau menabur. Saudara, ini konsep Tuhan bukan? Adam berkecukupan, saudara. Daud berkecukupan. Apakah mereka bekerja sampai jauh malam? Tidak, bukan. Mereka melayani sebenarnya. Kalau melayani kita tidak perlu mengejar, tidak perlu lebih. Orang melayani kok. Ya, justru itu akan memberikan engkau hidup yang lebih baik lagi. Ya, makanya mari kita jangan terbawa dengan konsep dunia. Ya. Mengumpul itu tidak ada gunanya, kalau engkau tidak bisa menggunakannya, bukan. Lebih baik kita memiliki dikit, tapi kita bisa menggunakannya dengan baik. Karena ketika engkau kami katakan menabur dan memperoleh, engkau akan lebih bahagia, begitu. Kepada engkau cuma mengumpulkan, tapi tidak ada waktu untuk menggunakannya. Itu tidak akan memberikan keseimbangan, bukan? Makanya Tuhan mengatakan hidup ini ada dua hal. Ada menabur, ada menuai. Itu kan memberikan keseimbangan, saudara. Itu yang baik, saudara, untuk mental dan fisikmu. Nah, ini konsep kita mengenal Tuhan begitu, saudara. Tuhan itu baik, saudara. Tidak ada yang salah. Yang salah kita seringkali salah menafsirkannya. Makanya sangat penting, saudara, untuk kita belajar, saudara, tentang kehendak Tuhan, saudara. Tuhan lebih tahu tentang kau dan saya, bukan pandangan kita seringkali, saudara. Makanya yang memberikan kami katakan tekanan atau apapun, itu tidak melebihi kekuatan. Nah, sebab kita saja seringkali karena tadi kami katakan tidak seimbang, saudara. Sehingga hal kecil saja itu bisa menimbulkan, saudara, pukulan besar. Kenapa? Kan tadi kan kita tidak seimbang, kita mungkin sudah ke kiri 60%. Jadi tinggal tambah dikit saja biar kecil langsung temeling tuang, lu bilang istilahnya itu. Padahal kalau coba seandainya seimbang, cuma tekanan itu sebenarnya tidak akan menjatuhkan kita. Dan makanya sangat penting untuk kita membangun hidup dengan benar. Kan dari Tuhan firman, dari Tuhan lewat firman yang Tuhan sampaikan, maka hidupmu akan baik-baik saja. Nah, itu yang pertama, yang perlu kita pahami. Jadi mari kenali Tuhan ya dengan hidup sesuai dengan ukuran firman-Nya. Yang kedua apa, yang paling sering membuat manusia ini tidak katakan tidak mampu untuk bertahan. Kata kedua yang kita bisa lihat, adanya ego. Nah, ini adanya ego, merasa benar. Berbahaya kita kalau merasa benar. Kita ini tidak tahu apa-apa, dan tidak mengerti. Tapi seringkali egomu dan egoku membuat kita mengabaikan. Ego itu kan berasal dari keinginanmu, berasal dari karaktermu, jadi jiwa kita. Makanya kan Tuhan mengatakan bahwa kalau mau ikut Tuhan harus rendahkan hati dan pikul salib. Sudahkah kita melakukan itu? Buang egomu, karena ego itu tidak berguna. Malah egomu itu akan memberikan engkau banyak kekhawatiran.
banyak kemarahan di situ. Kenapa? Karena situ kita akan banyak menuntut. Nah ini tidak baik, bukan? Kalau hidup kita banyak menuntut. Kenapa? Karena kita hidup untuk melayani. Sebagai seorang pelayan, tidak boleh banyak menuntut. Syukuri apa yang ada. Itu kan lalu yang Tuhan katakan, syukuri. Kenapa? Karena dengan engkau dan saya bersyukur, kita akan bisa melihat hidup ini sesuai dengan kapasitas yang ada. Beri contoh yang kami, bukan Tuhan bawa, kami harus pindah. Atau mungkin lebih tepatnya mungkin hal yang lain, kami pernah ketika selesai sekolah mau kuliah, tapi rasa-rasanya tidak bisa. Kenapa? Karena kami masih ada punya adik 4 orang yang masih sekolah. Secara ego rindu, bukan untuk maju lebih jauh, tapi realita tidak seperti itu. Tak bisa kita paksakan. Kalau saya paksakan ego saya, bisa saja saya akan kecewa. Kan orang tua tidak mampu membiayai kuliah. Tapi saya ketika saya mengalir melepaskan itu, justru itu yang lebih baik. Karena apa? Karena kemudian 4 tahun kemudian Tuhan memberikan saya mukjizat luar biasa. Saya hanya minta mendapatkan uang 4.000 dari orang tua, dan saya bisa menyelesaikan kuliah saja 4 tahun 2 bulan. Setiap hari saya disupport 4.000. Itu semua untuk bayar kuliah, beli buku, beli diktat, sampai ongkos pun di situ uang, cuman. Ketika menjalani, tadi kami katakan tadi kan saya tidak terlalu banyak berpikir. Saya rasa itu normal. Baru setelah kelar, saya renung-renungkan, mukjizat ini. Banyak orang kan menghabiskan uang berjuta-juta, bukan? Orang tua untuk menyekolahkan anak. Orang tua saya khusus saya cuma 4.000 rupiah setiap hari. Itu bukti bahwa kita mensyukuri akan ada mukjizat Tuhan bekerja, akan ada karya Tuhan yang ajaib. Ya mungkin kita pun ketika berjalannya tidak merasakan itu, tapi ketika sampai di garis finish, ya Tuhan tiba-tiba bukakan pikiran saya. Ternyata luar biasa. Itu makanya kami katakan bahwa jangan biarkan egomu memimpinmu, tapi biarkan rasa syukur memimpinmu. Karena terkadang situasi seringkali dibuat sulit, bukan karena memang Tuhan tidak mengerti. Tuhan ingin membuat sesuatu yang lebih. Karena kan kalau tidak ada sesuatu yang hambatan, tentunya engkau dan saya kan tidak akan berdoa, bukan? Tentunya kan engkau tidak akan teruji, bukan? Untuk apa? Untuk berjalan lebih jauh. Karena manusia kan suka nyaman. Tanpa tantangan, engkau tidak akan berubah. Engkau juga tidak akan bertumbuh. Tapi dengan tantangan, engkau akan dipacu, bukan? Untuk menyesuaikan dirimu kembali, untuk menjawab tantangan yang sedang kau hadapi ini. Dan tanpa sadar, engkau akan mulai masuk dalam jalan yang berbeda, yang akan membuat engkau bisa menembus tantangan itu. Nah disitulah engkau akan bisa melihat tangan Tuhan bekerja, mengubahkan engkau, memberkati engkau, jadikan engkau sesuatu yang baru. Tapi kalau kita banyak menuntut harus, kita tidak akan keluar karena hidup ini tidak akan bisa dihadapi dengan kita marah, dengan kita kecewa, dengan kita cuma mau hak kita, nuntut saja. Tidak akan bisa dihadapi. Malah tantangan saja akan bisa menjadikan engkau jadi lemah. Malah akan bisa mundur kita berapa langkah kalau kita tidak berjaga-jaga. Makanya jadilah pribadi yang mau melangkah maju. Rasa syukur itu akan menuntun engkau pada hal itu. Makanya sangat penting kita tidak mendepankan ego. Banyak orang jatuh, terlempar keluar karena banyak menuntut. Kalau kita mau syukur, tuh bisa buka jalan. Lu bisa buka yang tadi kami alami, bukan? Kami boleh berkuliah, kami boleh selesai dengan hal yang baik, karena kami kuliah ambil kelas pagi, bukan ambil kelas malam. Makanya waktu itu kami kuliah banyak orang mengatakan kami gila. Karena apa? Mau melepaskan pekerjaan demi untuk kuliah ulang. Bahkan bersaing dengan angkatan waktu itu, angkatan 82.
yang baru lulus, saudara. Tapi kami bisa menyeimbangkan, saudara. Saya tidak katakan lebih dari mereka, enggak, tapi bisa menyeimbangkan, saudara. Kenapa? Karena syukur tadi, saudara. Jadi pola pikir saya tidak, orang bilang itu stuck. Kadang kalau sudah ada belajar 4 tahun kan tahu bukan bagaimana, saudara, untuk memulai. Tentunya ada stuck, saudara, stagnan di dalam pikiran, saudara. Kalau istilah orang Palembang itu butak, saudara, pikiran sebutak, bilang itu so tidak lagi mikir pelajaran, hanya mikirkan bagaimana cari duit. Tapi kami puji Tuhan tidak begitu, saudara. Bisa menyeimbangkan, saudara. Nah, itu semua karena tadi, saudara, karena rasa syukur. Itu yang membuat kami boleh melewati, saudara. Tidak saling menyalahkan. Nah, sini kan kalau kan Adam dan Hawa saling menyalahkan. Kenapa? Karena ego mereka, saudara. Ego mereka yang membuat mereka saling menyalahkan. Saya tidak tahu apakah ketika keluar dari Taman Eden itu mereka masih saling menyalahkan. Karena memang tidak disampaikan. Tapi ya biasanya bukan, kalau saling menyalahkan berarti kan ada luka, bukan? Coba kita ditunjuk orang, gara-gara kau. Pasti kan kita ada rasa tidak suka, bukan? Dan pasti tentu saja itu tidak akan mudah hilang, saudara. Perasaan itu, saudara. Makanya kami katakan kalau kita banyak mengedepankan ego, kita akan banyak saling melukai, saudara. Kita akan banyak saling menyakiti saja. Syukuri saja, saudara, tidak usah nyalakan siapapun, saudara, karena itu akan memberikan engkau dan saya rasa kekuatan yang baru, tantangan yang baru, bukan semangat yang baru, bisa saja, saudara, yang akan membangkitkan potensimu. Tapi kalau kita nuntut, ya potensimu hilang malah, karena engkau tidak mau bekerja lagi, bukan? Engkau tidak melakukan lebih lagi, jadi potensimu akan hilang malah. Minimal tertahan, tidak berkembang lebih lanjut. Tapi kalau engkau syukuri, engkau bisa mengembangkan potensimu, saudara. Engkau bisa mengembangkan, bukan, tujuan yang Tuhan taruhkan. Jika engkau dan saya akan menjadi orang-orang hebat selanjutnya. Saudara, orang hebat bukan orang pintar, ya. Saudara, pintar itu cuma sebagian kecil, saudara, dari modal untuk kita melangkah masa depan, saudara. Tapi apa yang paling penting, saudara, engkau bisa bertahan sampai akhir. Itu orang hebat, saudara. Makanya berdefinisikan hebat bukan dengan jabatan, saudara. Tapi apa dengan bagaimanakah engkau bisa bertahan dalam tugasmu walaupun banyak tantangan. Nah, itu orang hebat yang harus kita hormati, respect, saudara. Kenapa ada sebuah orang bukan bisa melakukan hal demikian? Banyak orang kabur ketika tidak mendapatkan apa yang dia mau. Tapi kalau dia bisa bertahan, tentu bukan, itu ada nilai lebih, saudara. Ini manusia hebat, manusia langka, saudara, dan kita harus belajar ya orang seperti itu, saudara. Makanya, saudara, mari, saudara, kita tidak mengedepankan, kali kami katakan, rasa ego kita berlebihan. Karena ego itu tidak akan membangun hidupmu, saudara. Malah akan membuyarkan apa yang kau bangun. Tapi biarkan, saudara, engkau mengedepankan rasa syukur. Makanya kan Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan inginkan. Itu bukan, saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 apa? Keselanya ayat 17 atau 18 keselanya itu. Saudara, mari kita kedepankan rasa syukur kita, saudara. Lebih daripada apa yang pernah kita lakukan. Karena syukur itu memberikan engkau rasa kekuatan, rasa bahagia, saudara, yang akan membuat engkau tetap ada dalam rencana Tuhan, saudara. Karena hidup ini kan harus dijalani, bukan, saudara. Kita tidak boleh berhenti, saudara, karena waktu terus berputar, saudara. Dan kalau Anda perhatikan apa yang Tuhan tanya ketika penghakiman, hal pertama, apa yang kau lakukan di dunia? Saudara, makanya kalau kita berhenti melakukan, berarti apa? Ya kita tidak punya bukti peninggalan, bukan? Dan siapa yang rugi, saudara? Kalau itu tidak ada, yang kita sendiri yang rugi, saudara. Kenapa? Karena perjalananmu dan perjalananku, saudara, itu akan membawa kita terus maju, mendekati rencana Tuhan. Tapi kalau kita berhenti, ya tidak akan dapat apa-apa, bukan? Malah kita akan disalahkan. Kenapa? Nah, kenapa engkau berhenti? Kan tidak suruh berhenti. Saudara, jadi walaupun engkau punya banyak hal, ya bisa engkau nyatakan, perdebatkan di situ. Tetap saja kita salah. Itu kan kenapa? Karena kita berhenti. Saudara,
Masalah tidak masalah, saudara. Selama engkau tidak berhenti, tidak akan jadi masalah. Tapi masalah akan jadi masalah ketika engkau berhenti. Itu bukan kata kunci situ, saudara. Jadi kita pahami, saudara. Nah, agar apa? Agar engkau tidak mengalami lebih lagi kejatuhan atau terlempar-lempar kemana-mana, saudara. Karena kita berhenti. Kita kan dikatakan bukan sedang naik ke Gunung Sion. Anda bayangkan Anda sudah menanjak begitu tinggi, mungkin sudah setengah, kok Anda berhenti. Anda tergantung di situ, kira-kira mendaki itu kira-kira dari masalah, saudara. Masalah baru, saudara. Karena seberapa kuat kita akan bertahan di tengah-tengah itu. Kan tidak akan sekuat, tidak akan kuat, tidak akan lama, bukan, saudara. Lama-lama kekuatanmu akan habis, saudara. Atau kalau kita naik pakai mobil, lama-lama rem tangan itu kan akan juga hilang kekuatannya, bukan? Kalau kita berhenti di tengah-tengah, jangan bisa turun sendiri pelan-pelan. Dan jangan salahkan kalau kita ulang-ulang di awal. Nah, makanya kan ada peribahasa ada ungkapan mengatakan bahwa jangan pantang mundur. Nah, maju terus pantang mundur. Nah, itu ungkapan sangat baik sekali, saudara, kalau kita mau selami dengan baik. Banyak orang kadang-kadang kan terbawa dengan perasaannya, saudara, sehingga berhenti. Entah tersinggung, entah kecewa. Ya, semuanya manusiawi, saudara. Tapi masalahnya kita ini kan bukan orang-orang bumi, bukan, saudara. Kita ini adalah istilahnya apa? Musafir, bukan, yang Tuhan taruhkan di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk mencari. Saudara, jadi makanya kita harus belajar dari seperti tiga orang Majus. Saudara, mereka adalah musafir yang mencari kebenaran. Apakah mereka baik-baik saja dalam mencari itu? Ya tidak, saudara. Seringkali mereka bilang bintang itu hilang. Nah, tiba-tiba kan tidak kelihatan. Sedangkan itu petunjuk mereka. Mereka tidak berhenti, saudara. Mereka masuk ke istana bertanya. Mereka masuk ke sana bertanya. Saudara. Itu usaha mereka, saudara. Garianya apa? Mereka menemukan kembali bintang itu. Sehingga apa? Mereka pun bisa bertemu dengan bayi Yesus. Nah, seperti itu yang harus dilakukan sebagai musafir. Mencari karena Tuhan. Sehingga engkau saya akan apa? Mendapatkan suatu penemuan yang akan apa? Membuka hal-hal baru. Kita perlu menemukan, mencari. Carilah katakan carilah kebenaran, ajaran Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu usaha kita. Kerajaan Allah kan bukan tentang makan dan minum, tapi tentang apa? Tentang kebenaran, sukacita dan bersejahtera. Cerita tentang jalan hidup, bukan? Cerita tentang kemenangan, tentang pengharapan. Itu kamu jabarkan. Makanya kalau engkau berhenti, kau tidak akan menemukan jalan hidupmu. Menentukan jalan hidup sebenarnya. Makanya katakan kebenaran. Kan itu jalanmu. Jadi kalau kita berhenti, kita tidak akan menemukan jalan itu lagi, akan hilang jalan itu. Makanya lama-lama kita akan balik ulang. Kan manusia kan begitu. Dan kalau so bingung, pasti apa? Kembali ke titik awal. Itu yang paling gampang. Pertanyaannya mau sampai kapan? Jadi marilah jangan biarkan ego menguasai engkau. Karena ego itu bisa aja mengambil banyak hal dalam hidupmu. Ini poin kedua yang perlu kita pahami dengan baik. Karena kalau tidak, tadi kami katakan kita akan kehilangan semuanya. Makanya jangan aneh kalau kita akan keluar dari rencana Tuhan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah yang paling penting yang kita pahami adalah bahwa kita ini seringkali kurang bijak dalam memahami apa yang kita terima. Hawa dia kurang bijak. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seperti hal yang berbeda daripada apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita jadi hamba, dia pengen jadi Tuhan.
Nah ini adalah hal yang penting juga harus kita perhatikan. Jangan ingin jadi suatu hal yang lebih. Karena ada juga perkataan yang mengatakan yang menjatuhkan manusia itu apa? Bukan tahta, harta, dan wanita, bukan. Tapi egomu yang pertama. Kedua apa? Mimpimu. Jangan terlalu tinggi, orang bilang tuh. Debatnya tidak sama. Tidak apa ya, orang bilang tuh. Tidak seperti yang direncanakan. Yang tiga apa? Ambisimu. Ini tiga hal yang juga seringkali menjadi hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Bermimpi itu boleh saja, tapi jangan sampai mimpimu itu jadikan engkau dan saya salah berjalan. Kalau mimpi yang terlalu besar, jangan terlalu jauh, tidak sesuai dengan konteks kebenaran, jangan diikuti. Karena apa? Karena kita ini punya panggilan yang masing-masing. Banyak orang kan tidak mengerti panggilannya, memaksakan karena lihat orang sana hebat, ya pengen seperti itu. Padahal sebenarnya kan bukan itu jubah panggilan. Tapi seringkali dipaksakan. Mereka seperti Hawa, bukan ingin sama seperti Tuhan, tahu tentang hal yang baik dan hal yang jahat. Jadi mungkin baik menurut ukuran Hawa, tapi untuk ukuran Tuhan itu berbahaya. Karena apa? Karena hal dan Hawa kan itu kan baru berapa hari, bukan? Mereka belum tahunan tinggal di situ, baru berapa hari. Tapi apa yang mereka inginkan tuh lebih dari kapasitas mereka. Nah itu yang bisa saja membawa mereka kepada hal yang melenceng. Karena apa? Karena itu kan ada step-step. Makanya kan Tuhan izinkan, bukan ada proses bayi, ada proses anak-anak, balita, ada proses juga remaja, ada proses pemuda-muda, ada pemuda penuh, ada dewasa, bukan? Ada stepnya. Nah, makanya kenapa kita perlu hidup seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang kita bangun itu benar-benar akan membawa kita kepada jalan hidup yang benar. Jadi kita seringkali juga membawa kita jauh. Kami saja kalau memaksakan kami mau, mungkin kami cuma jadi akuntansi. Karena memang sarjana kami sarjana akuntansi. Tidak pernah berpikir menjadi hamba Tuhan. Tapi ketika kami mengikuti jalan Tuhan bentangkan, belajar, kami dulu gagap. Bicara begini mustahil. Apalagi bicara muka-muka orang lebih mustahil lagi. Tapi itulah ketika kami mengikuti mimpi yang Tuhan taruhkan, perubahan pun terjadi. Kami hilangkan dari semuanya itu apa yang pernah kami bangun demi mimpi yang Tuhan taruhkan, demi tujuan hidup yang Tuhan letakkan. Dan itu membuat kita kembali masuk dalam jalan Tuhan, kembali masuk dalam ring utama. Makanya mari kita kerjakan dengan baik hidup ini, agar engkau saya tetap ada, tidak terkeluar dari rencana Tuhan. Nah ini tiga hal yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak semuanya sempurna. Tapi biarkan Roh Kudus yang akan menyempurnakan engkau dan saya dalam pemahamannya. Karena ada waktu juga yang membatasi kita. Mari kita akan tutup dengan doa. Terpujilah engkau Tuhan Bapa kami di surga. Hari ini Tuhan kami telah menerima tiga hal. Pesan-Mu Tuhan agar kami tetap ada dalam rencana-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami tetap mampu dan berjalan terus dalam kapasitas yang Engkau mau. Karena kami percaya hanya kehendak-Mu dan kasih anugerah-Mu, rencana firman-Mu saja yang terbaik yang kami punya, yang akan memberikan kami rasa bahagia, rasa tenang, sukacita, bahkan berkemenangan dalam hidup Engkau yang Engkau bentangkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, diberkatilah kami Tuhan, dan ditolonglah kami dalam segala hal yang sedang kami kerjakan. Biarkan sepanjang hari ini kami dan keluarga kami ada dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkan hari ini Tuhan kami ada dalam penyertaan-Mu Tuhan, sehingga sakit penyakit, kecelakaan, maut, kutuk, apapun Tuhan, kegagalan, kebangkrutan Tuhan, semuanya Tuhan dijauhkan dari kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Coba Bapa kami sorga, diberkatilah Tuhan daerah kami. Biarkan terus Bapa memancarkan kasih anugerah-Mu Tuhan, memberkati segala pemerintahan yang ada, pemimpin yang ada Tuhan, bahkan juga masyarakat, maka juga kehidupan, mata pencarian Tuhan, serta hal-hal lain Tuhan yang berhubungan Tuhan dengan segala janji-Mu Tuhan bagi daerah kami. Kami serahkan pada Engkau, jauhkan bencana alam,
Jauhkan Tuhan kericuhan, kericutan, ada yang Bapa keributan Tuhan. Maka jauhkan juga Tuhan segala hal-hal tekan-tekan Tuhan yang akan membawa Tuhan keguncangan Tuhan di daerah kami. Biarkan Tuhan tanah dan udaranya, semua pulau-pulau yang ada Tuhan diberkati oleh Engkau, disertai oleh Engkau, bahkan ditaruhkan Tuhan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapa kami surga memberkati juga ada yang Bapa tempatin Tuhan. Biarkan Tuhan terus membawa Tuhan satu sukacita yang baru, memberkati segala jajaran yang ada Tuhan, dari koordinator Tuhan, bagian penyiaran, bahkan juga administrasi Tuhan, dan segala hal bagian yang ada Tuhan Engkau berkati. Biarkan mereka semua yang keluar dalam tugas itu boleh kembali dengan selamat ke tempat ini, dan juga keluarga mereka Tuhan, keluarga mereka juga Engkau berkati Tuhan. Engkau sertai bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarkan anugerah-Mu Tuhan bekerja dan terus memberikan Tuhan rasa sukacita, damai sejahtera dan kesatian Tuhan yang boleh membawa segala apa yang mereka lakukan semakin hari semakin lebih lagi berkembang dan boleh jadi berkat baik bagi mereka, bahkan juga bagi masyarakat yang mereka layani Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup alaskan doa dan menjawab pada pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik, Harap Bersatu, demikian Anda telah ikuti dan dengarkan bersama renungan firman Tuhan di pagi hari ini bersama hamba Tuhan Pendeta Ivan Kurniawan STH. Semoga memberkati kita semua dan pendengar. Nanti kita akan ketemu lagi di Mutiara pagi edisi mendatang. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kau selamatkanku, kini ku hidup